masih dengan jalan yang kanan kirinya hutan gitu ya. Sesekali ada mobil sih yang lewat. Tapi pas Riri mau berhentiin mobil-mobil itu, nggak ada yang mau berhenti. Dan juga pas lagi jalan itu, di tengah keheningan malam, Riri juga ngedenger tuh suara-suara aneh. Kayak suara cekikikan, suara menggeram, suara orang siu. Tapi di situ dia berusaha buat nggak peduliin itu semua. Sesekali juga Riri ini lihat kayak ada sekelebatan mirip asap putih yang lewat di depannya. Halo teman-teman, di video kali ini akan menceritakan pengalamannya Riri. Dia ini seorang tukang masak gitu ya. Di tahun 99, Riri ini dapat tawaran nih, pekerjaan dengan gaji yang lumayan gede. Nah, saat dalam perjalanan menuju tempat kerja yang baru ini, ketika mereka nyampe di tengah hutan gitu ya, tiba-tiba si Riri ini ditendang keluar dari mobil dan ditinggal di sana sendirian. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Waktu itu tahun 99, pas Riri masih umur 20 tahun. Dia ini berasal dari sebuah kota yang ada di Jawa Timur. Ini kota B, mutusin buat merantau ke kota S yang juga masih ada di wilayah Jawa Timur. Riri di sana kerja sebagai tukang masak. Singkat cerita, setelah beberapa hari kerja nih di kota S, itu ada 2 orang perempuan yang nawarin Riri sama temennya, namanya Sari gitu ya, temennya si Riri ini. Nah, 2 orang perempuan ini nawarin mereka berdua buat kerja jadi tukang masak juga, tapi di rumah makan yang ada di luar pulau, dengan iming-iming gaji yang lebih gede dibanding tempat kerja dia sekarang. Waktu itu Riri sama temennya nggak pikir panjang gitu ya, karena keadaan mereka bisa dibilang lagi susah waktu itu, diambil tuh pekerjaan sama Riri dan Sari. Akhirnya selang beberapa hari kemudian, tiba nih hari dimana Riri sama temennya ini pindah ke tempat kerja yang baru. Sore itu mereka dijemput pakai mobil sama 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan yang nawarin kerja waktu itu. Berangkat deh tuh 7 orang pakai mobil. Di perjalanan Riri sama temennya ini nggak curiga sama sekali, sampai akhirnya mereka tiba di pelabuhan dan naik kapal sampai deh tuh di pulau seberang. Mereka ngelanjutin perjalanan dan selang beberapa jam kemudian mereka tiba di sebuah kampung yang ada di pelosok. Itu sekitar jam 11 malam dan mereka berhenti nih di salah satu rumah warga. Dan ternyata di rumah warga ini lagi rame banget. Udah banyak warga-warga lain yang kumpul, kayak lagi ada acara semacam hajatan gitu. Di situ Riri sama temennya istirahat bentar. Terus mereka disuruh buat mandi dan ganti baju. Setelah mandi itu, Riri sama Sari baru nyadar kalau ternyata pekerjaannya itu nggak sesuai sama apa yang dijanjiin di awal. Sebelumnya kan mereka dijanjiin buat jadi tukang masak di sebuah rumah makan gitu ya. Ini ternyata mereka berdua dan 2 orang perempuan yang ngajakin mereka itu disuruh duduk dan nemenin warga laki-laki yang lagi pada minum alkohol sambil diiringin musik dangdut waktu itu. Riri ngerasa kalau udah nggak beres dan dia nolak keras buat ikut acara itu, apalagi sampai minum alkohol kan. Tapi temennya Riri sama 2 orang perempuan itu malah ngikutin kata-kata 3 orang laki-laki itu dan mereka minum-minum bareng tuh di sana. Di situ Riri marah banget dong dan maksa buat pulang saat itu juga karena dia ngerasa dibohongin. Sampai akhirnya sekitar jam 1 malam
Tiga orang laki-laki itu mau nganterin pulang dalam keadaan mabuk. Tapi mereka tetap jalan aja waktu itu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba para laki-laki itu mau berbuat yang gak senonoh ke Riri. Tapi si Riri ini berontak. Dan seketika itu juga mereka berhentiin mobil dan Riri ditendang tuh keluar dari mobil sama mereka ke pinggir jalan dan hampir masuk jurang. Di situ dalam kondisi masih setengah sadar gitu ya, karena habis ditendang dari dalam mobil, Riri ngedenger nih mobil itu jalan ninggalin dia. Setelah itu dia coba merangkak dari pinggir jalan ke tengah-tengah jalan yang kanan kirinya itu hutan. Gak ada penerangan sama sekali di sana, alias gelap. Dan gak ada rumah warga satupun. Dengan badan yang sedikit luka-luka gitu ya, akibat ditendang keluar dari mobil, Riri mulai tuh jalan pelan-pelan. Tapi gak lama kemudian, mobil yang tadi balik lagi. Gak tahu ya, mungkin mereka ini balik buat mastiin gitu Riri ini masih hidup atau udah mati. Sambil ketakutan, si Riri ini inisiatif buat ngumpet di balik pohon. Dan dari balik pohon itu, dia ngelihat mobil itu berhenti sebentar di tempat tadi tuh waktu mereka nendang Riri keluar. Mungkin karena nggak ngelihat Riri ada di sana, nggak lama kemudian mereka muter balik terus jalan lagi. Akhirnya Riri susuri tuh jalan sampai kira-kira setengah jam. Dia ngelihat dari kejauhan itu kayak ada sebuah rumah, yang dimana di depan rumah itu ada sebuah pohon gede dan ada tempat duduknya. Dan dari rumah itu Riri ngelihat ada seorang ibu-ibu nih yang jalan keluar. Pakaiannya lusuh dan rambutnya panjang. Riri samperin lah tuh ibu-ibu. Dan setelah sampai, dia bilang ke ibu-ibu itu, "Bu, saya minta tolong." Tapi bukannya nolongin, ibu-ibu itu malah ngeliatin Riri kayak orang yang ketakutan gitu. Dan gak pakai ngomong apa-apa, ibu itu langsung jalan balik dan masuk ke dalam rumahnya. Terus dibanting itu pintu. Di situ Riri agak sedih, tapi dia nggak nyerah waktu itu dan lanjut jalan lagi. Masih dengan jalan yang kanan kirinya hutan gitu ya. Sesekali ada mobil sih yang lewat. Tapi pas Riri mau berhentiin mobil-mobil itu, nggak ada yang mau berhenti. Dan juga pas lagi jalan itu, di tengah keheningan malam, Riri juga ngedenger tuh suara-suara aneh. Kayak suara cekikikan, suara menggeram, suara orang siu. Tapi di situ dia berusaha buat nggak peduliin itu semua. Sesekali juga Riri ini lihat kayak ada sekelebatan mirip asap putih yang lewat di depannya. Tapi tetap dia masih cuekin itu semuanya. Sampai akhirnya dia ngedenger lagi nih suara geraman dari balik pohon. Sontak dia langsung nengok dong ke arah suara itu. Takutnya itu adalah binatang buas. Tapi pas dia lihat, nggak ada apa-apa. Nggak tahu ya, mungkin ada sesuatu di situ. Cuman karena gelap, jadinya nggak kelihatan apa-apa. Akhirnya Riri terus jalan dengan ketakutan dan sambil nunduk. Nggak tahu udah berapa lama dia jalan. Sampai dia lihat lagi nih, dari kejauhan ada cahaya lampu warna kuning. Pas dia samperin cahaya itu, ternyata di situ ada rumah yang bertuliskan wartel atau warung telepon. Nah, Riri coba ngintip ke dalam rumah itu lewat jendelanya gitu ya. Tapi nggak ada siapa-siapa di dalam. Gelap. Penerangan ya cuman lampu kuning tadi. Karena nggak ada apa-apa di situ gitu ya, Riri pun lanjut jalan lagi. Nggak lama kemudian, tiba-tiba Riri ngedenger sholawat tarhim. Kan biasanya kalau mau subuh, di kebanyakan masjid-masjid itu atau musola gitu ya,
Mereka suka kan muter sholawat tarhim itu. Tapi itu kedengarannya agak lumayan jauh. Dari situ Riri mutusin buat nyamperin suara itu, berharap ada orang di sana yang bisa dimintain tolong. Ketika udah semakin deket ke sumber suara sholawat tarhim itu, bener aja tuh, dari kejauhan Riri ngelihat ada sebuah musola di tengah-tengah hutan dan lampu terasnya itu nyala. Tapi anehnya, suara sholawat yang tadinya kedengeran sekarang pelan-pelan mulai hilang tuh, sampai nggak kedengaran sama sekali. Akhirnya Riri sampai musola itu dan ada yang ganjil sama musola itu. Pagar musola itu masih ketutup dan digembok. Di dalam musola juga masih sangat gelap, kayak nggak ada siapa-siapa. Riri jadi mikir kan, kalau nggak ada siapa-siapa, terus yang muter sholawat tarhim tadi siapa? Karena udah capek, Denny pun duduk depan pagar musola itu sambil nunduk gitu. Dia berharap sebentar lagi bakalan ada orang yang datang buat sholat subuh. Beberapa saat kemudian ada suara nih. Sontak Riri nengok dong ke arah sumber suara langkah kaki itu. Di situ dia ngelihat ada seseorang yang jalan ngedeket. Yang Riri perhatiin, orang itu pakai baju koko putih, terus pakai sarung putih juga, dan pakai alas kaki terompah. Jadi terompah ini kayak semacam alas kaki dari kayu gitu ya teman-teman, atau bakiak mungkin ya. Nggak pakai pikir panjang, Riri langsung peluk kaki orang itu sambil nangis histeris. Terus bilang, "Tolong saya, Pak. Tolong saya, Pak." terus pas lagi meluk gitu, Riri ngerasa kalau kepalanya ini kayak dipegang sama si sosok laki-laki. Terus beliau ini nanya, "Kamu mau kemana?" "Saya mau pulang ke kota B." Orang itu heran dan dia nanya, kenapa kok bisa sampai di sini? Akhirnya Riri ceritain tuh, kenapa dia bisa di situ dari awal sampai akhir. Setelah itu si bapak ini nyuruh Riri buat berdiri, dan bapak itu nunjuk ke sebuah rumah mewah yang bersebelahan sama musola itu. Riri bingung dong, kok tiba-tiba ada rumah? Perasaan tadi nggak ada apa-apa di samping musola itu. Bapak itu sambil nunjuk gitu ya ke rumah mewah itu, sambil bilang, "Kamu mau balas dendam? Itu rumah mereka yang telah buang kamu." "Saya nggak mau balas dendam, Pak. Saya maunya pulang aja." "Benar, kamu nggak mau balas dendam. Kalau mau, ayo saya antar masuk." Di situ Riri tetap kekeh nih. Dia nggak mau buat balas dendam dan pengennya pulang aja. Sambil ngejawab gitu, Riri natap muka si bapak itu. Dan ternyata muka bapak itu nggak kayak orang biasanya. Bersih banget dan berseri-seri gitu. Terus bapak itu bilang lagi, "Ya sudah, kalau mau pulang, saya stopkan mobil supaya kamu diantar ke pelabuhan." "Dari tadi saya udah stop mobil, Pak. Tapi nggak ada satupun yang mau berhenti. "Nanti kalau saya yang stop, pasti berhenti." Tapi saya nggak punya uang, Pak, buat ongkos." Terus bapak itu ngerogoh kantong baju kokonya dan dia ngasih Riri uang. Bapak itu bilang, "Nih, buat ongkos kamu pulang." di situ Riri pegang duit yang dikasih, tapi dia nggak tahu, dia nggak ngelihat gitu ya, berapa nominalnya. Akhirnya mereka jalan balik tuh ke pinggir jalan lagi, dan nggak lama kemudian ada cahaya yang ngedeket, dan ternyata itu lampu mobil. Langsung di stop sama bapak itu, dan bener aja mobil itu mau tuh berhenti. Si bapak itu terus nyamperin sopirnya dan bilang, "Tolong antar anak ini sampai ke pelabuhan ya. Kalau tidak, kalian tahu akibatnya."
Di situ Riri mikir, mungkin si bapak ini orang yang cukup berpengaruh kali ya di wilayah itu. Karena sopirnya aja nih cuman ngangguk-ngangguk dan ngeiyain apa yang disuruh sama bapak itu. Riri langsung naik tuh ke mobil dan dia sampai lupa, bener-bener lupa buat pamitan sama bapak tadi. Mobil itu sendiri kayak semacam angkutan umum gitu. Kalau nggak salah itu mobil Cold Station. Jadi ini mobil jadul banget kan. Di dalam mobil itu ada penumpang lainnya juga. Ada seorang ibu-ibu yang bawa sayuran. Dan juga ada 2 orang bapak-bapak lagi. Setelah Riri duduk, mobil pun jalan. Belum ada 1 menit, Riri baru nyadar tuh, kok musola sama rumah mewah yang tadi udah gak ada. Kondisi jalanan jadi sama kayak sebelumnya. Cuma pohon-pohon gede di kanan dan kiri jalan. Terus dia tanya ke sopir tentang musola dan kemana bapak-bapak yang nyetop mobil tadi. Si sopirnya bilang, ya kan tadi mbak yang stop mobil. Lagian di sini hutan lebat, nggak ada rumah atau musola satupun. Ya udah, mbak diem, jangan ngomong yang aneh-aneh ya. Di sini ini tuh hutan, jauh dari perkampungan. Jangan nakut-nakutin kami. Langsung diem Riri di situ. Dan otomatis dia keinget sama duit yang dikasih sama si bapak. Pas dilihat, ternyata itu uang pecahan 50 ribuan. Duit asli. Dan duit 50 ribu ini di tahun 99 itu gede banget teman-teman nilainya. Singkat cerita, sampai deh tuh Riri di pelabuhan sekitar jam 10 pagi. Dia pun naik ke kapal dan balik ke kota B. Sampai di rumah, dia nggak cerita sedikit pun tentang kejadian itu ke keluarganya. Pikir dia yang penting selamat. Suatu hari, Riri ini diajak sama ayahnya ke rumah saudaranya. Nah, saudaranya ini bisa dibilang agak paham lah sama hal-hal gaib gitu. Waktu Riri masuk ke rumah saudaranya ini, si saudaranya ini langsung bilang ke Riri, kamu kemarin kenapa? Yang nolongin kamu itu bukan manusia loh. Untung kamu gak mau balas dendam. Seandainya kamu mutusin buat balas dendam, mungkin kamu gak bakalan bisa pulang. Agak heran si Riri, kok saudaranya ini bisa tahu? Padahal kan jauh. Dan dia sama sekali gak cerita ke siapapun tentang kejadian malam itu. Oke, segitu ya teman-teman cerita dari pengalaman horornya si Riri waktu dia ditinggal sendirian di tengah hutan. Dan kayaknya dia ini sempat mampir tuh ke alam sebelah. Buat teman-teman yang ingin berbagi cerita maupun pengalaman horornya, bisa kirim ke email jalanmalamofficial@gmail.com dengan format audio maupun tulisan. Udah segitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat para subscriber. Terima kasih juga buat yang udah like, buat yang udah nyempetin komen, dan buat yang udah berkenan share ke yang lainnya. Terima kasih banyak semuanya. Semoga siapapun itu yang sekarang lagi sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan. Dan siapapun itu, semoga kita selalu mendapatkan kemudahan dalam hal apapun gitu ya. Termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga kita selalu mendapatkan kemudahan untuk mencapai apa yang kita harapkan selama ini. Gitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.